Deze man staat niet op mijn lijst, is daarmee vandaag niet belangrijk. Puang Side! Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembantaian ribuan rakyat sipil di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh KST atau Pasukan Belanda Korps Special Truppen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Pasukan ini adalah pasukan khusus militer Belanda dengan keahlian dan keterampilan prajurit di atas rata-rata yang nantinya mengilhami TNI untuk membentuk Kopassus. Pasukan pimpinan Westerling ini menjalankan misinya pada bulan Desember 1946 sampai Februari 1947. Selama operasi militer counterinsurgency atau penumpasan pemberontakan, menumpas para ekstremis milisi dan gerilyawan sampai ke akar-akarnya yang dianggap memberontak terhadap Belanda. Ironisnya, KST ini bertempur bersama dengan pasukan separatis RSM atau Republik Maluku Selatan atau orang pribumi yang pro Belanda pada masa-masa awal terbentuknya Indonesia. Aksi pertama operasi pasukan khusus KST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember 1946. Sasarannya adalah Desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar. Dan aksi ini dipimpin oleh Westerling sendiri. Pasukan dibagi menjadi 3. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dawkins menyerbu Borong. Dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolf beroperasi di Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama pasukan ketiga ada Sersan Mayor Instruktur W. Witten Bogart dan 11 orang staf menunggu di Desa Batua. Cara beraksi Westerling ini dilakukan dengan 3 fase. Fase pertama pukul 4, wilayah itu dikepung dan 1 jam kemudian dimulai penggeledahan rumah-rumah penduduk. Satu persatu rumah didobrak. Semua penghuninya dikeluarkan secara paksa, tidak pandang bulu. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak kecil semuanya diseret keluar tanpa persiapan. Semua rakyat kemudian digiring ke Desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45, seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah berkumpul di Desa Batua, di mana lokasi Westerling tengah menunggu. Tidak diketahui berapa jumlah secara tepat. Westerling melaporkan pada catatan pertanggungjawabannya bahwa jumlahnya pada saat itu antara 3.000 sampai 4.000 orang, yang kemudian perempuan dan laki-laki dipisahkan. Fase kedua dimulai, yaitu dari perkumpulan 3.000 sampai 4.000 orang itu dia mencari kaum ekstremis, perampok, penjahat, dan pembunuh dalam tanda kutip. Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama yang dianggap pemberontak yang telah disusun oleh Letnan II Jan Vermeulen. Kemudian kepala adat dan kepala desa harus membantunya mengidentifikasi nama-nama tersebut. Satu persatu nama-nama mereka dipanggil, kemudian berdiri di depan meja Westerling dan langsung diadili di tempat tanpa peradilan yang adil. Hasilnya 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi mati. Harumlah Kajang! Metode Westerling ini dikenal dengan nama Standrecht atau pengadilan di tempat dengan vonis mati. Dalam laporan, Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah 11 ekstremis, 23 perampok, dan seorang pembunuh. Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan pada masa depan, penggantian kepala desa, serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari pengaruh pemberontak, teroris, dan perampok. Setelah menebar kengerian di depan mata kepala mereka sendiri, rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing.
Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 rakyat. Demikianlah sweeping ala Westerling. Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berlanjut terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di Desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu, beberapa kampung kecil di sekitar Desa Tanjung Bunga dibakar, hingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang. Berikutnya, pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran Kalukuang yang terletak di pinggir kota Makassar. 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut intelijen mereka, Walter Monginsidi dan Ali Malaka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini. Namun, mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 Desember, Desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran berikutnya. Di sini 33 orang dieksekusi di tempat. Nama-nama berikutnya adalah saudara. Jadi saya mau mereka maju bersama dan bertanggung jawab untuk perbuatan mereka. Setelah daerah sekitar Makassar dibersihkan, aksi tahap gelombang kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polong Bangkeng yang terletak di selatan Makassar, di mana menurut laporan intelijen Belanda terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara NIL dari pasukan infanteri 17. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol NIL Vinedal. Sementara itu, di tempat lain, satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan Komara. Pasukan lain mengurung Polo Bangkeng. Selanjutnya, pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini, 330 orang rakyat tewas dibunuh. Selanjutnya, aksi gelombang tahap ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946 terhadap Goa dan dilakukan dalam 3 sesi, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember 1946 serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara pasukan khusus DST dengan pasukan NIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang. Tidak berhenti di sana. Pertengahan Januari 1947, sasarannya adalah pasar di Pare-Pare dan dilanjutkan di Madelo, Abokongeng, pada Kalawa, satu desa tak dikenal, Enrekang, Talabangi, Sopeng, Baru, Malimpung, dan Supa. Setelah itu, masih ada beberapa desa dan wilayah yang menjadi sasaran pasukan khusus DST tersebut, yaitu pada tanggal 7 dan 14 Februari di pesisir Tanete. Sementara di kampung Pasar Baru Tanete, Kabupaten Baru, terdapat 48 yang ditembak mati. Kemudian pada tanggal 16 dan 17 Februari di desa Taraweang dan Borong, Kabupaten Maros, dan terjadi juga di Polewari Mandar, di mana 364 orang penduduk tewas dibunuh. Pembantaian para ekstremis bereskalasi di desa Kulo, Amparita, dan Maroangin, di mana 171 penduduk dibunuh tanpa sedikit pun dikemukakan bukti kesalahan mereka atas alasan pembunuhannya. Peristiwa maut juga menjalar di desa Galung Lombok, Kecamatan Tinabung, Polewari Mandar, terjadi pada tanggal 2 Februari 1947 dan merupakan peristiwa pembantaian Westerling dengan korban jiwa terbesar di antara semua korban yang jatuh di daerah lain sebelumnya. Setelah keadaan darurat di Sulawesi Selatan telah dapat diatasi, tanggal 21 Februari 1947 pasukan DST ditarik kembali ke Jawa. Jumlah rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB korban kekejaman Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa. Kemudian pemeriksaan pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi Selatan dibantai oleh pasukan khusus pimpinan Westerling. Sedangkan
Westerling sendiri mengatakan bahwa korban akibat aksi yang dilakukan oleh pasukannya hanya, sekali lagi dia mengatakan, hanya berjumlah 600 orang. Dan yang paling membagongkan lagi, perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM karena aksi terornya memperoleh izin dari atasannya. Jadi yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah pemerintah dan Angkatan Perang Belanda. Kemudian pada 12 September 2013, pemerintah Belanda melalui duta besarnya di Jakarta menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh korban pembantaian. Sementara Raymond Pierre Paul Westerling meninggal dunia di Belanda setelah perang usai, yaitu pada tahun 1987.